Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Video ini merupakan tugas dari kegiatan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Dian Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 8 Depok. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah harus dimulai dari diri guru sendiri, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep inti dari budaya positif tersebut. Konsep inti tersebut adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai yang dihargai. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah merupakan motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah merupakan motivasi internal. Kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal bagi murid. Konsep inti berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Cirinya, nada bersuara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Cirinya, nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Cirinya, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh, merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Yang keempat adalah pemantau. Cirinya, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Cirinya, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Posisi kontrol yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Konsep inti selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat, dan dapat diterapkan di lingkungan. Dibuat oleh seluruh warga kelas dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Konsep inti yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses penyelesaian masalah pada murid dengan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Proses segitiga restitusi akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan penerapan budaya positif pada lingkungan sekolah, tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD akan mudah dicapai, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan antar materi. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menjalankan keyakinan sekolah akan membentuk budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi, budaya positif dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah merupakan bagian dari visi guru penggerak. Agar tercapai visi yang telah ditetapkan, guru penggerak membuat prakarsa perubahan yang dijabarkan dalam kanvas Bagja. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut akan saya terapkan dalam lingkungan sekolah saya agar terwujud budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah pemahaman tentang pemberian hadiah yang ternyata dapat menjadi suatu hukuman dan memberikan dampak yang kurang baik bagi murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya, yaitu saya mulai merubah posisi kontrol saya sebagai guru dari posisi sebagai penghukum dan pemantau menjadi posisi sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang dialami, saya merubah posisi kontrol menjadi manajer di lingkungan sekolah saya, terutama saat saya menangani masalah murid dengan segitiga restitusi. Ada seorang siswa yang tidak menggunakan sepatu sesuai aturan yang berlaku. Siswa tersebut saya panggil dan saya tanyakan alasannya tidak menggunakan sepatu seragam. Saya menerapkan validasi tindakan yang salah yang merupakan salah satu dari tahap segitiga restitusi. Setelah saya tanyakan, ternyata murid tersebut memiliki alasan tertentu hingga tidak menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah melakukan hal tersebut, saya tersadar bahwa benar teori tentang kebutuhan dasar manusia yang mengatakan bahwa setiap tindakan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata murid saya memang belum memiliki biaya untuk
membeli sepatu sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, murid saya masih menggunakan sepatu yang digunakan sejak masih SD. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah saya sudah bisa menerapkan langkah-langkah dari segitiga restitusi saat menyelesaikan permasalahan murid saya. Yang harus diperbaiki adalah terus mengajak rekan guru agar dapat ikut menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan ikut menerapkan tahapan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada murid hingga tercapai budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya sebelumnya sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Perasaan saya cukup puas ketika melihat murid saya melakukan apa yang saya inginkan, walaupun mereka melakukan hal tersebut hanya di hadapan saya saja. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan saya lebih tenang, tidak merasa bersalah, dan merasa lebih rileks ketika menghadapi murid. Perbedaannya, sekarang murid melakukan hal-hal positif dengan kesadaran penuh. Hal-hal baik tetap mereka lakukan meskipun saya tidak ada bersama mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, terutama pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya melakukannya dengan menanyakan kembali kesalahan apa yang telah dilakukan oleh murid saya, agar mereka memahami betul kesalahan yang telah mereka lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara menentukan tindak lanjut dari siswa yang telah selesai melaksanakan 3 tahapan dari segitiga restitusi. Akan lebih baik jika budaya positif ini juga diketahui oleh orang tua hingga dapat diterapkan di rumah agar budaya positif menjadi suatu hal yang berkesinambungan bagi seluruh murid. Demikianlah video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.